Kita sudah terhubung dengan Mbak Mike. Halo Mbak Mike, maaf nih agak susah nih menghubungi Mbak Mike nih. Suara saya terdengar Mbak Mike? Alhamdulillah jelas, terdengar jelas. Oke, sip. Ya Mbak Mike, sebelumnya kita pernah ngobrol juga dengan saya. Sekarang kita membicarakan atau ngobrol nih mengenai indra kens nih. Ini kan juga cukup baru ya bagi kita juga, mungkin juga banyak juga Sobat Netcom yang awam dengan apa itu binary option, investasi macam apa begitu. Nah, dan bagaimana juga banyak justru yang tertipu nih oleh bualan bola indra kens. Nah, apa yang membuat orang banyak tertarik kepada apa yang ditawarkan indra kens? Mungkin dari situ dulu kita maksudnya, Mbak Mike. Ya, oke. Popularitas dari trading online ya. Trading online itu mulai dari saham, kemudian trading forex ya. Itu memang semakin meningkat gitu, terutama di kalangan generasi muda ya, milenial lah intinya begitu. Ya, karena apa? Karena yang canggih, sophisticated begitu ya. Kemudian juga dengan tampilannya itu secara visual itu juga terlihat dengan banyaknya analisa teknikal gitu ya. Jadi kelihatannya kalau kita coba main trading online itu kayaknya kita sudah menjadi seorang investor yang canggih. Dan sekarang itu kalau kita mau trading online juga semakin terjangkau ya. Kalau nggak salah di binary option itu untuk deposit aja cukup dengan $10 lah intinya begitu ya. Kemudian kalau kita mau buka akun di perusahaan sekuritas, kemudian mau coba trading juga semakin terjangkau. Jadi intinya kenapa orang tertarik itu dengan binary option, pada dasarnya sebelum adanya binary option, popularitas dari trading saham, trading forex itu juga memang sudah semakin meningkat ya. Namun ketiganya ini berbeda sebenarnya ya. Yang membuat orang itu tergiur binary option itu karena begini. Untuk trading saham, trading forex itu sebenarnya nggak mudah, harus punya experience sama knowledge yang cukup ya. Apalagi kalau sudah nyebut trading itu kalian harus menguasai yang namanya technical analysis gitu ya. Nah itu yang seringkali membuat orang ketika niatnya atau motivasinya sudah tinggi, begitu harus belajar technical analysis gitu ya. Udah gitu juga dalam perjalanannya banyak melakukan kesalahan-kesalahan, namanya juga proses belajar kan gitu. Nah itu yang membuat orang jadi apa ya, jadi kok trading itu susah ya gitu. Nah kemudian datanglah binary option ya. Kalau kita melakukan technical analysis di trading online saham atau forex itu memang kompleks gitu. Perlu banyak melakukan analisa ya. Dan itu juga belum tentu langsung berhasil, tidak begitu. Sementara binary option ini dia tidak apa ya, dia itu lebih sifatnya itu spekulasi yang kalau gampangnya simpelnya itu tebak-tebakan gitu ya. Jadi bagi kebanyakan orang awam kelihatannya jauh lebih mudah trading melalui binary options ya, melalui platform binary option ketimbang kalau kita trading ini yang ditradingkan sama loh ya, saham, forex, komoditas itu ya, melalui platform binary option kok kelihatannya lebih mudah, cukup tebak-tebakan aja ya atau tidak, kelihatannya naik atau turun begitu. Nah sehingga itulah yang membuat orang kelihatannya lebih mudah. Nah itu yang membuat orang jadi terpikat cepat kaya tanpa harus susah belajar, tanpa harus proses belajar yang panjang ya seperti para afiliator itulah. Oke. Nah artinya binary option ini bisa dijadikan pilihan untuk orang berinvestasi atau enggak nih Mbak Mike? Tidak ya, jadi begini tadi kan pertanyaannya adalah kenapa orang tertarik ya, tertarik karena mudah gitu ya. Nah yang mudah itu ya kalau dalam investasi yang menawarkan skema mudah, praktis, nggak usah pakai mikir tapi cepet kaya. Nah itu udah tanda-tanda tuh sebenarnya, hati-hati. Nggak ada yang namanya cepet kaya tanpa mikir, tanpa kerja, tanpa melakukan kesalahan ya gitu. Kemudian tahu-tahu punya rumah mewah di mana-mana, tidak ada cara seperti itu ya. Yang kaya siapa biasanya ya para pedagangnya gitu ya. Nah kita kan pakai modal sendiri nih, sendiri. Kita sebenarnya yang namanya binary option itu dia itu lebih ke arah spekulasi yang juga lebih ke arah judi. Nah trading saham, trading forex, trading komoditas itu juga spekulasi, memprediksi kan gitu
ya. Tetapi tidak seperti binary option yang dia sifatnya lebih seperti judi, tebak-tebakan. Jadi tidak semua kegiatan spekulasi itu judi, tapi kalau binary options ya, itu sebenarnya tidak ada, yang diperdagangkan itu bukan sahamnya, bukan forexnya, bukan komoditasnya, tapi yang ditransaksikan itu apa? Tebak-tebakan harganya. Oh, artinya tidak ada kalau yang kita trading, ya, kelihatannya diperdagangkan sahamnya, forexnya, komoditasnya begitu ya. Komoditasnya itu bisa emas, CPO ya, macam-macam lah apa yang mau di trading di situ ya. Tapi sebenarnya yang ditransaksikan apa? Kamu bisa nebak nggak di beberapa waktu, periode waktu yang dipilih gitu ya, berapa menit kemudian, berapa jam kemudian, berapa hari kemudian harganya bakalan naik atau turun. Itu yang ditransaksikan. Kalau trading saham kan yang diperdagangkan sahamnya. Kalau forex yang diperdagangkan kan forexnya, ya. Walaupun memang ada derivatifnya yaitu namanya opsi, ya. Ada opsi, ada call option, ada put option, itu teknik, istilah teknisnya. Nah, sekarang teman-teman para pemirsa nih ya, udah ngerti belum bedanya antara trading forex, trading saham, komoditas dengan si binary option itu? Kelihatannya mirip, tapi beda jauh. Beda jauh ya, Dan ini memang tidak ada produknya dan dia hanya seperti judi memperdagangkan naik turun aja, iya atau tidak gitu ya. Makanya dilarang karena lebih banyak mudaratnya. Nah, apakah si nasabah ini yang menjadi korban itu memang mereka sepertinya tidak tahu apakah misalnya ini binomo, nah ini binomo ini itu apa gitu? Apakah memang mereka harus ke Bapepti dulu untuk memeriksa atau mereka keburu pengen dapat cuan yang banyak begitu akhirnya gelap mata dan akhirnya mengikuti para afiliator itu, Mbak Mike? Ya, pada dasarnya begini jadinya ya. Tidak ada setahu saya kalau kita cek ya itu tidak ada izin dan tidak ada pengawasan dari OJK ya. Kalau kita ditawari suatu perusahaan atau suatu skema investasi yang satu tidak ada izin legalitasnya dari OJK, tidak ada izin dari OJK ya, kemudian juga tidak ada organisasi yang mengawasi gitu ya, tidak ada regulator yang, tidak ada badan pengawasnya ya, sebaiknya kita tidak ikut skema itu, termasuk salah satunya binomo. Binomo ini kan bukan dari dalam negeri, dia dari luar dan itu ada di beberapa negara. Dan di beberapa negara juga ada yang melarang kok begitu. Karena apa? Ya karena sifatnya itu lebih seperti judi tadi, bukan seperti trading saham, forex maupun komoditas. Nah, Mbak Mike, bagaimana caranya agar mungkin juga Sobat Medcom atau mungkin juga korban-korban atau nasabah tidak terjebak dengan penipuan-penipuan yang menawarkan hal yang keuntungan tinggi tapi ternyata mereka justru boncos gitu begitu. Apa sih langkah awal yang harus dilakukan oleh nasabah? Ya, cek legalitasnya ya ke OJK. Ya, itu kan bisa kita tanya ke Satgas Waspada Investasi. Itu ada kok toolsnya, ada fiturnya lah di websitenya OJK. Yang kedua kita lihat, kalau fintech aja itu ada pengawasannya selain OJK, itu ada asosiasinya. Misalnya kalau asosiasi crowdfunding, pendanaan bersama, ya. Jadi kalau kita misalnya mau investasi melalui platform crowdfunding, ya kita cek terlebih dahulu, ini platform crowdfundingnya itu diawasi sudah terdaftar legal dan kemudian ada pengawasnya nggak, regulasi ada badan pengawasnya nggak gitu. Kemudian kalau namanya asosiasi, ada juga fintech lending, ya. Jadi peer-to-peer lending itu ada di bawahnya begitu, ya. Nah kemudian juga kalau misalnya kita transaksi saham, itu kan ada pengawasnya siapa? Pasar modal. Kalau trading forex itu juga ada pengawasnya, ya. Kita harus menjadi anggota, kita sebagai perusahaan penyedia jasa layanan untuk trading forexnya, kita harus berada di bawah pengawasan Bapepti. Binomo kan nggak diawasi siapa-siapa. Oh, artinya harus ada. Ya, itu obatnya. Ya? Nah, harus saringannya itu dulu. Kalau dia, kalau dia tidak ada izin dari OJK, ya kemudian juga dia tidak terdaftar di asosiasi organisasi pengawas, ya udah kita nggak usah coba-coba, ya. Tidak usah coba-coba karena itu biasa jadi memang belum terregulasi. Nah, kalau belum terregulasi bahaya, uang kita taruh situ. Mending cari yang lain. Oke. Nah, itu berarti awalnya cek legalitas dulu. Setelah cek legalitas lalu apa?
Mbak Mika? Regulasi, ya regulasi, ya tadi udah pokoknya yang namanya cek legalitas itu berikut regulasinya siapa pengawasnya, ya. Nah kemudian juga karakteristik dari investasinya itu seperti apa, ya. Kalau trading itu pasti jual beli. Nah kalau jual beli harus kita perbandingkan antara trading yang sejenis. Apa ya trading yang sejenis dengan binomo ini? Ya trading ada trading saham, forex, ya kemudian ada trading komoditas ya. Sebelum kita investasi atau coba-coba yang baru nih misalnya ada platform X lah misalnya, ya. Nah kita harus tahu terlebih dahulu trading saham yang sejenis itu apa sehingga kita perbandingkan. Kalau tidak masuk akal berarti dia coba-coba sebenarnya, gitu, ya. Jangan-jangan dia melakukan menawarkan investasi tapi sebenarnya berkedok judi gitu, seperti binomo ini. Nah, selanjutnya setelah itu, setelah karakteristiknya kita tahu, nah apalagi nih yang dilakukan? Ya, dari karakteristiknya kan kita tahu nih risikonya, ya kemudian juga masuk apa enggak. Mengetahui karakteristiknya ini berarti kita juga jadi punya semacam apa ya, benchmarking lah. Benchmarking itu kalau yang sudah biasa, yang legal, yang beredar di market itu dia operasinya, sistemnya, metodenya seperti ini, ya kemudian kita bandingkan dengan yang ditawarkan yang baru ini misalnya gitu, si X ini misalnya, ya. Jadi itu tadi masih masuk dalam kita mencoba melakukan perbandingan, menganalisa, ya. Kemudian juga begini, ya. Saya paham bahwa generasi muda ingin meningkatkan pengetahuannya dan juga salah satu caranya tentu juga ingin coba-cobalah belajar, ya. Nah, karena itu, ya manajemen keuangan perlu dilakukan. Artinya begini, kita untuk biaya coba-coba, biaya belajar gitu, ya, itu berarti hanya kita menggunakan modal yang kecil saja, yang paling minim saja, ya. Menggunakan modal yang paling minim saja. Misalnya ada ditawarkan platform X misalnya, ya. Si X ini menawarkan A, B, C, D, E gitu, mirip-mirip dengan yang sudah beredar di masyarakat. Belum ada yang mengetahui, regulator OJK juga belum ada ada komentar atau ada analisa atau ada misalnya informasi mengenai hal itu, tapi trennya itu sudah ramai di mana-mana gitu. Banyak orang yang mencoba-coba. Anda jadi kepengen coba juga gitu, ya. Nah, kalau untuk motivasi pengen tahu gitu, ya bukan artinya investasi beneran, ya. Boleh kepo-kepoin, tapi hati-hati. Misalnya ya cuma misalnya modalnya minim aja gitu. Jadi jangan tergiur kita belum menguasai itu apa, ya kita sudah menginvestasikan hampir sebagian besar uang kita atau bahkan mungkin uang kita semuanya kita taruh situ. Nah Mbak Mika, gimana caranya kalau misalnya kita kan tidak tahu ya, misalnya di influencer ini seperti Indra Kents, itu bagaimana dia sampai bisa meraup banyak untung dengan memperdagangkan binomo begitu, dan ini pula yang membuat banyak korbannya tertipu begitu, Mbak Mika. Apa yang membuat dia bisa secepat itu mendapatkan uang? Ya, mungkin saja dia sebagai agen penjualnya, ya sama lah kalau kita pekerjaan sebagai seorang endorser, ya sebagai seorang, dia disebutnya kan afiliator, ya. Kalau sebagai endorser aja dia dibayar. Semakin top seseorang, jasa endorsementnya juga semakin besar. Kita lihat aja para selebgram, ya. Selebgram juga tarifnya tinggi-tinggi. Nah, apalagi kalau mungkin ada istilahnya sekarang namanya afiliator. Ada kan skema affiliate marketing, ya, affiliate marketing, di mana kita kalau mereferensikan suatu produk atau layanan, kita mendapatkan jasa, ya, mendapatkan jasa lah gitu. Nah, pendapatannya dia semakin banyak yang follow dia, semakin banyak yang mengupload menggunakan aplikasi itu, ya berlangganan aplikasi itu melalui link, ya kan, melalui link yang dia bagikan, ya semakin besar pendapatannya dia, begitu, ya. Nah, jadi saya kira kita juga perlu hati-hati, ya, karena sebenarnya model seperti ini bukan sekarang, bukan terjadi sekarang aja. Sebelum ramai platform online trading juga sudah banyak dulu penawaran skema investasi, dengan penawaran skema investasi, ya, langsung ke usaha misalnya, yang di endorse atau yang dipromosikan oleh seorang tokoh, pejabat pemerintah, seorang selebritis, bahkan tokoh agama, dengan misalnya
misalnya mengatakan ini untuk kemaslahatan umat misalnya ya. Jadi kita kan secara emosi tersentuh begitu ya. Kalau aku ikut platform ini, penawar ini berarti aku membantu orang lain dong gitu. Ya, nah itu yang disentuh emosi kita, gitu. Jadi hati-hati kalau sudah berinvestasi, ya gunakan logika masuk akal atau tidak dan kesampingkan emosi kita, atau kendalikan emosi kita. Berarti pagar-pagarnya yang tadi itu ya Mbak, melek atau literasi investasi itu pokok pentingnya ya. Nah kalau sekarang bukan cuma literasi finansial ya, sekarang itu literasi digital finansial atau digital financial literacy. Karena karena orang sekarang ini dia mendapatkan informasinya itu lebih banyak secara online kan, dari platform dari internet lah intinya begitu, ya. Sehingga kalau begitu termasuk salah satunya adalah pengetahuan mengenai keuangan, pengetahuan investasi. Banyaknya didapat melalui apa sih? Sosial media, gitu. Ya, karena apa? Sangat mudah. Contoh misalnya yang terbaru TikTok lah. Maaf, ini di platform yang ini ya, kita bicara platform sebelah lagi. Ya, pokoknya Instagram. Instagram juga ya, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ya, atau Twitter, LinkedIn juga termasuk. Oke, kita lebih banyak membaca atau mendapatkan informasi melalui berbagai platform sosial media ini. Nah, para selebgram ini, para afiliator, para endorser, para YouTuber yang memanfaatkan exposure berapa lama kita menggunakan sosial media ya untuk menawarkan menawarkan produk dan layanannya dia gitu. Nah, kita sebagai konsumen ya, karena kita sering menggunakan, kita berarti juga harus terampil memilih mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Gitu ya. Mana yang memang penawaran investasi yang wajar, mana yang memang dibesar-besarkan gitu ya, atau dilebih-lebihkan karena promosi gitu. Karena si agen penjualnya. Artinya kita juga harus waspada dengan para influencer ini ya, Mbak Mika ya. Soalnya kan mereka belum tentu dengan subscriber besar, dengan follower besar, mereka otomatis punya garansi untuk menawarkan investasi yang baik begitu, Mbak Mika. Nah, kalau endorser itu kan bukan seorang manajer investasi yang punya izin, license ya, yang punya kompetensi ya, yang ada sertifikasinya ya, yang ada kredensialnya ya, ada izin, ada kredensial gitu ya. Kemudian juga perusahaannya jelas dia bekerja di mana ya. Endorser ini kan juga mungkin sebagai seorang selebriti, pengetahuan investasinya apa? Ini kan yang kita bicarakan adalah investasi yang ada unsur risikonya. Maka orang yang menawarkan pun, ya, orang yang menjelaskan pun perlu memiliki kredensialnya, perlu memiliki kompetensinya. Contoh misalnya seorang perencana keuangan, dia harus setidaknya seorang yang memiliki kredensial seorang certified financial planner ya. Berarti dia sudah lulus suatu tahapan proses skill dan knowledge tertentu. Ya. Dan kemudian juga dalam menjelaskan pun harus objektif, tidak karena dia mau punya motivasi menjual sesuatu dan mendapatkan komisi. Tuh. Kita harus tahu terlebih dahulu si endorser ini siapa gitu. Ya, atau si tokoh agama ini siapa, atau si pejabat pemerintah ini siapa kok dia menawarkan misalnya sebuah layanan investasi di luar kompetensinya dia gitu. Gara-gara dia terkenal aja. Iya, dari situ aja udah kelihatan ya. Artinya ada sesuatu hal yang tapi orang lebih percaya kan kepada orang yang terkenal gitu. Nggak mungkin bohong gitu ya kan. Dia kan pejabat pemerintah, dia kan tokoh agama gitu. Nggak mungkin bohong lah gitu. Sekali lagi itu berarti emosi kita yang main, bukan logika kita. Logika. Nah, terakhir nih Mbak Mika, kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Mbak Mika kepada investor pemula, terutama anak-anak generasi milenial nih, agar mereka juga pertama juga tidak takut untuk berinvestasi, dan mereka juga bisa memulai investasi dengan aman begitu, Mbak Mika. Oke, dari saya mungkin tipsnya begini ya. Pesan dari saya gitu. Investasi itu sebenarnya 3 tujuan ya. Ya, jadi bukan mencari keuntungan setinggi-tingginya, tidak ada yang namanya investasi itu begitu ya. Apalagi kalau Anda perhatikan Warren Buffett, investor nomor 1 dunia lah,
Dia nggak cari untung setinggi-tingginya kok gitu. Ada 3 setidak-tidaknya ya. Oh, Yang pertama, yang namanya investasi itu. Ya, oke. Yang pertama itu investasi ya. Jadi jangan tergiur untung setinggi-tingginya karena udah pasti. Yang namanya investasi itu kalau ada untung pasti ada risiko, oke? Ya. Nah, yang pertama itu kalau investasi itu sebenarnya motivasinya adalah untuk melindungi nilai aset Anda, nilai dana investasi Anda ya dari inflasi, penurunan nilai mata uang. Ya. Tiap tahun harga minyak goreng naik kok, bahkan sekarang minyak goreng langka katanya. Ya, itu berarti apa? Kita kalau punya uang yang sama sebenarnya nilai uang kita makin turun karena itu harus diinvestasikan. Itu motivasi yang pertama. Melindungi aset kita. Aset kita ini bisa uang tunai, bisa tabungan, deposito dan ya macam-macam ya, ada emas apa gitu ya. Nah, kalau asetnya cuma uang tunai aja harus diinvestasikan. Yang kedua, investasi itu tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Kalau bertumbuh berarti kayak pohon, nunggu dia berbuah jangka panjang. Kalau trading itu kan pendek-pendek. Ya, belum berbuah udah dipangkas, belum berbuah udah dipangkas begitu. Nggak sabar nunggu petik hasilnya gitu. Ya, milenial, kalian kalau investasi yang pertama lindungi nilai, jadi standar untuk return on investment-nya, tingkat keuntungannya jangan lebih rendah daripada inflasi gitu. Yang kedua, kalau mau pertumbuhan jangka panjang, kalau mau untung besar, berarti mainnya jangka panjang, bukan trading keluar masuk market jual beli belum tumbuh duitnya. Yang ketiga ya, yang ketiga berarti untuk tujuan investasi adalah sebenarnya untuk mendapatkan passive income. Ini tiga-tiganya beda ini pendekatannya, tapi harus jadi satu dalam portfolio investasi kalian. Produk investasinya juga akan berbeda. Pegang 3 itu ya, jangan mudah latah atau mudah emosi. Ada penawaran baru, kalau nggak ikut kayaknya nggak ngikutin tren. Investasi itu nggak begitu. Investasi itu harus sesuai dengan kebutuhan di masa depan yang harus kita persiapkan dengan cara menyisihkan sejumlah uang yang harus dialokasikan ke dalam berbagai produk investasi untuk melindungi nilai investasi, untuk pertumbuhan jangka panjang, dan untuk mendapatkan passive income. Yes. Oke. Terima kasih Mbak Mika. Masukannya banyak sekali nih. Saya juga tercerahkan nih. Terima kasih nih sorenya. Waktu yang berharga ini Mbak Mika, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.